Malam itu aku menggali di dalam ingatanku, menggali di dalam ciptaku, menggali di dalam khayalku, apa yang terpendam di dalam bumi Indonesia ini, agar supaya sebagai hasil dari penggalian itu dapat dipakainya sebagai dasar daripada negara Indonesia merdeka yang akan datang. Sudah terbukti bahwa Pancasila yang saya gali dan saya persembahkan kepada rakyat Indonesia, bahwa Pancasila itu adalah benar-benar satu dasar yang dinamis, satu dasar yang benar-benar dapat menghimpun segenap tenaga rakyat Indonesia, satu dasar yang benar-benar bisa mempersatukan rakyat Indonesia itu untuk bukan saja mencetuskan revolusi, tetapi juga mengakhiri revolusi ini dengan hasil yang baik. Maka aku adalah sebenarnya utusan, wakil daripada revolusi Indonesia. Revolusi Indonesia ini bukan revolusi Soekarno, tetapi revolusi daripada seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'da. Siswa-siswi SMP Islam Tempat Bina Ummah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jumpa lagi dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan. Dalam pertemuan kali ini atau kesempatan kali ini, kita akan sama-sama untuk membahas tentang bab yang kedua, yang itu mengenai tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Ya, jadi dalam pembahasan ini atau dalam bab yang kedua ini setidaknya ada 3 pembahasan. Yang pertama adalah makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 ya, dalam sistem hukum nasional. Yang kedua, ini terkait tentang kedudukan dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dan yang ketiga adalah kedudukan peraturan perundang-undangan dalam sesuatu hukum nasional. Selanjutnya, dalam pertemuan kali ini, kesempatan kali ini kita akan membahas poin yang pertama, yaitu terkait dengan makna Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam sistem hukum nasional. Dalam hal ini ada beberapa hal yang akan kita bahas. Yang pertama terkait dengan konstitusi, yang kedua terkait dengan makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945, dan yang ketiga adalah makna Undang-Undang Dasar. Selanjutnya, konstitusi. Konstitusi ini dapat diartikan sebagai suatu pernyataan mengenai bentuk dan susunan negara. Konstitusi ini terbagi menjadi 2 bagian. Yang pertama, konstitusi tertulis, yaitu ialah konstitusi yang dituangkan dalam dokumen formal, ya, berupa peraturan perundang-undangan. Kemudian yang kedua, konstitusi tidak tertulis adalah merupakan konstitusi yang tidak tertuang dalam dokumen formal. Ini bisa berupa kebiasaan-kebiasaan dan kesepakatan-kesepakatan. Selanjutnya, makna alamiah pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Dalam materi ini,
Ya, yang pertama kita membahas tentang pokok pikiran naskah pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Jadi dalam naskah pembukaan Undang-Undang Dasar ada pokok pikiran yang menyertai naskah pembukaan Undang-Undang Dasar tersebut. Apa saja pokok pikirannya? Yang pertama yaitu berupa persatuan. Jadi persatuan ini adalah sumber dari pokok pikiran dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian pokok yang kedua adalah keadilan sosial. Kemudian pokok yang ketiga, pokok pemikiran yang ketiga adalah kedaulatan rakyat, dan yang keempat adalah ketuhanan. Kemudian ada makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 atau makna pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, dalam pembukaan UUD 1945 ini memiliki makna menjadi motivasi atau menjadi sumber motivasi, aspirasi serta tekad perjuangan bangsa Indonesia. Kemudian dapat diartikan atau memiliki makna juga sebagai sumber cita hukum dan moral yang ditegakkan. Kemudian yang ketiga, memiliki nilai-nilai universal. Kemudian yang keempat, ini adalah memiliki nilai-nilai yang tetap menjadi landasan perjuangan bangsa meskipun dalam kondisi yang berbeda. Selanjutnya, makna Undang-Undang Dasar atau biasa kita sebut dengan batang tubuh. Jadi Undang-Undang 1945 ini atau batang tubuh ini adalah merupakan perwujudan dari pokok-pokok pikiran pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ke dalam bentuk pasal-pasal. Nah, Undang-Undang Dasar 1945 ini berisikan dua materi, yaitu yang pertama adalah materi pengaturan sistem pemerintahan negara. Kemudian yang kedua adalah materi hubungan negara dengan warga negara. Jadi antara pembukaan Undang-Undang Dasar dengan Undang-Undang Dasar atau batang tubuh itu ini adalah satu hal yang tidak bisa dipisahkan. Satu dengan yang lainnya saling berkaitan. Itulah materi yang bisa kita pelajari saat ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf.